hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para jamaah Majlis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain yang ikut gabung juga, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih sedang membahas tentang efek buruk dari dosa dan maksiat. Salah satu di antara hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang durhaka, dia akan didurhakai. Orang yang maksiat, dia akan dimaksiati. Orang yang lancang berani melanggar larangan Allah dan mengabaikan perintah Allah, nanti dia juga akan diabaikan hak-haknya oleh orang lain, tidak akan ditaati oleh orang-orang yang mestinya taat kepadanya. Dia akan didurhakai oleh orang-orang yang mestinya mengikutinya, mestinya tunduk kepadanya dan taat kepadanya. Dia akan didurhakai oleh istrinya atau suaminya. Dia didurhakai oleh anak-anaknya. Didurhakai oleh pembantunya. Didurhakai juga oleh anak buahnya, bawahannya bila dia memiliki anak buah atau bawahan. Bahkan didurhakai oleh binatang-binatang peliharaannya, oleh kendaraan yang ditungganginya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Qayyim, al-ma'asi tujarri'u ala sahibiha asnaful makhluqin. Maksiat menyebabkan para pelakunya itu akan didurhakai, akan ditentang oleh sejumlah makhluk. Beliau berkata, wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi ma lam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqin. Di antara sanksi bagi pelaku dosa dan maksiat adalah bahwa kemaksiatan menyebabkan sejumlah makhluk yang tadinya tidak berani menentangnya menjadi berani menentangnya. Tidak berani mendurhakainya jadi berani mendurhakainya. Baik makhluk itu setan dari kalangan bangsa jin atau setan dari kalangan bangsa manusia, bahkan orang-orang terdekatnya yang harusnya taat kepadanya. Kalau dia seorang suami, istrinya yang harusnya taat kepadanya menjadi durhaka. Kalau dia seorang ayah, anaknya yang mestinya taat kepadanya menjadi menentang. Kalau dia seorang bos, seorang atasan, maka anak buahnya, bawahannya menjadi berani mengabaikan perintahnya.
Kalau dia seorang majikan, maka pembantunya akan menjadi berani menentang perintahnya, mengabaikan perintahnya, melanggar larangannya, dan begitulah seterusnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fatajtari'u alaihi syayatinu bil adza wal ighwa wal waswasah wat takhwif wat tahzin wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikri wa madarratuhu fi nisyani. Fatajtari'u alaihi syayatin hatta ta'uzzahu ila ma'siyatillahi azza. Maka syaitan dari kalangan bangsa jin yang tadinya tidak berani mengganggunya, menggodanya, menakut-nakutinya, membuat dia sedih, menjadi berani berbuat semuanya itu. Karena kedurhakaan orang ini, karena kemaksiatan ini, membuat orang itu lupa terhadap perkara-perkara yang mestinya dia ingat dan menimbulkan banyak madarat. Oleh karena itulah maka kedurhakaan seseorang akan diikuti pula oleh kedurhakaan orang-orang terdekatnya kepadanya. Sebagaimana perkataan sebagian ulama salaf, inni la'asillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku lihat dampaknya kepada akhlak istriku dan binatang tungganganku. Istrinya menjadi berani menentangnya. Istrinya menjadi lalai dalam menunaikan hak-hak dia sebagai suaminya. Istrinya sampai berani melanggar apa yang dilarangnya, apa yang tidak disukainya. Bahkan binatang tunggangannya pun demikian. Anak-anaknya pun menjadi berani mendurhakainya. Berdasarkan hal itulah maka ini akan merembet kepada orang yang lebih jauh lagi. Sampai mungkin penguasa atau ulil amri yang tadinya segan, yang tadinya umpamanya sangat menghargai dan menghormatinya karena ketaatannya, begitu orang itu terjerumus ke dalam dosa dan maksiat menjadi berani menindaknya. Hilang rasa segan, hilang rasa hormat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika yajtari'u alaihi awliya'ul amri bil uqubati allati in adalu fiha aqamu alaihi hududallah. Demikian pula ulil amri bisa menjadi berani tak segan-segan menimpakan hukuman bila dia menyimpang dan menegakkan hukum Allah atasnya dalam perkara itu. Bahkan disebutkan dirinya sendiri itu menjadi berani terhadap dirinya dalam mempersulitnya, dalam menimbulkan kesukaran pada dirinya. Akhirnya ketika ada keinginan untuk melakukan kebaikan, ditentanglah dengan rasa malas, ditentanglah dengan memberikan argumentasi yang keliru atau yang disebut dengan syubhat. Ingin bangun malam untuk tahajud tapi dirinya menentang, biarlah, itu kan tidak wajib, itu kan sekedar sunnah, gak dilakukan pun gak apa-apa. Sedangkan kita butuh untuk istirahat di jam-jam seperti ini. Akhirnya tarik lagi selimut. Siang harinya Senin atau Kamis ada keinginan untuk saum, tapi muncul dalam pikirannya,
Sekali ini tidak deh. Sekali ini kita perlu gizi. Sekali ini kita perlu kalori. Sekali ini kita perlu tenaga, perlu energi. Toh tidak saum juga nggak dosa. Hukumnya sekedar sunnah. Bahkan disebutkan wa tasuquhu ila ma fihi halakuhu sya'am aba. Jiwanya akan menggiring dia untuk menuju ke arah kebinasaannya, suka ataupun tidak suka. Disadari ataupun tidak disadari. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Karena ketaatan itu benteng dari Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita kepada Allah itu benteng. Siapa yang memasukinya, dia aman. Karena siapa yang taat kepada Allah, Allah akan jaga dia. Kalau ada kesulitan, Allah akan berikan solusi. Kalau ada kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dari setiap kesulitan yang dia alami. Jadi ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, selain itu benteng, juga solusi dari setiap permasalahan. Makanya berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, jalan pertama, cara utama untuk bisa lepas dari seluruh masalah. Masalah yang datang dari diri sendiri, masalah yang datang dari orang terdekat, masalah yang datang dari istri, dari anak-anak, dari bawahan, dari orang tua, dari saudara, dari tetangga, atau apalagi dari musuh-musuh Islam. Solusi pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan amal ibadah, taqarrub kepada Allah. Karena apa? Karena kedurhakaan orang terdekat. Istrinya, anaknya, ada masalah di hartanya, ada masalah di bawahannya, ada masalah di kawan-kawannya. Mungkin itu hukuman yang Allah berikan akibat dosa dan maksiat yang dia lakukan. Maka solusi awal dari seluruh masalah yang menimpa kita, tobat dari dosa, tingkatkan ibadah, jauhi dosa dan maksiat. Tingkatkan kadar ketakwaan. Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan solusi dari semua masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah seluruh urusannya. Yang tadinya susah menjadi mudah. Yang tadinya sangat berat menjadi enteng dan ringan. Yang tadinya sangat mumet, menjadi ternyata simpel. Yang tadinya berat, terasa ringan. Karena apa? Karena ketakwaan. Jadi ketika seorang berdosa, bermaksiat, Allah kondisikan orang terdekatnya untuk durhaka kepadanya. Karena yang membolak-balikan hati orang, apakah orang itu mencintai kita atau membenci kita? Apakah orang itu menyenangkan kita atau mau nyebelin kepada kita? Itu Allah yang ngatur loh. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman kaqalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati semua orang, semua manusia, semua bani Adam
berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah, seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati manusia semuanya sekehendaknya. Jadi yang ngatur hati orang kepada kita Allah. Yang ngatur sikap orang kepada kita Allah. Apakah orang itu mau menyenangkan kita atau mau menjengkelkan kita, itu Allah yang ngatur. Di saat kita durhaka kepada Allah, di saat kita maksiat kepada Allah, Allah akan pilih orang-orang tertentu untuk membuat kita jengkel, kita mangkal, kita merasa terpojokkan. Maka cepat tingkatkan ketakwaan, taubat dari dosa, tingkatkan sholat, tingkatkan saum, tingkatkan sedekah, tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu menghapus fitnah dan ujian tadi. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah seseorang tentang istrinya, tentang hartanya, tentang anaknya. Fitnah di sini berbentuk dua macam, bisa ujian, bisa azab. Yang jelas muncul masalah dari istrinya, muncul masalah dari hartanya, muncul masalah dari anaknya. Baik kedurhakaan mereka atau mungkin mereka tidak durhaka, taat gitu, tapi ada masalah, mungkin sakit. Istri kita sakit, anak kita sakit, atau istri kita ada masalah dengan orang lain, atau anak kita ada masalah dengan orang lain. Bahkan masalah itu muncul dari harta kita. Mungkin harta kita berkurang, mungkin harta kita dicuri orang, ditipu orang. Mungkin harta kita ini kalau dagang rugi, bangkrut, kalau usaha juga gagal. Fitnah. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruhas shalah. Semua fitnah itu bisa dihapus oleh apa? Oleh salat, wassiyam, wassadaqah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dihapus oleh salat, dihapus oleh saum, dihapus oleh sedekah, dihapus oleh amar ma'ruf nahi munkar. Itu semuanya wujud ketakwaan. Salat aplikasi nyata dari ketakwaan. Demikian juga saum, demikian juga sedekah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Sejalan dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan solusi. Allah berikan solusi dari setiap masalah. Ketika orang durhaka, maka istrinya akan durhaka kepadanya. Anaknya akan durhaka, bawahannya akan durhaka. Ada muncul masalah dalam usahanya, secara ekonomi, dalam hartanya. Allah yang mengkondisikan semua itu menjadi liur ke kitanya. Stres, depresi ke kitanya. Apa yang harus kita lakukan? Introspeksi. Itu karena dosa kita. Itu karena maksiat yang kita lakukan. Itu karena kedurhakaan kita kepada Allah. Allah kasih sanksi kedurhakaan itu. Dengan ditimbulkannya masalah dari orang-orang terdekat kita. Mungkin kendaraan kita bermasalah, baik mesinnya mogok atau bodinya penyok-penyok karena disenggol orang, atau karena surat-suratnya bermasalah, atau hilang kunci, hilang STNK-nya, hilang BPKB-nya, dan seterusnya. Apa yang diungkapkan oleh para ulama as-salafus salih, inni la'asillah
fa'arifu dzalika fi khuluqi imraati wa dabbati. Aku maksiat kepada Allah. Aku ketahui itu dari perubahan akhlak istriku dan binatang tungganganku. Istriku menjadi nusyuz, menjadi durhaka. Binatang tungganganku juga menjadi banyak gaya, manja. Dinaiki malah ngedeprok. Ngedeprok itu turun, duduk, gak mau maju. Sekali maju, lenggak-lenggok, tidak bisa diatur, dikendalikan sesuai dengan arah yang kita inginkan. Itu hukuman loh. Atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Jadi orang-orang lain, makhluk lain, setan, istri kita, anak kita, pembantu kita, anak buah kita, bawahan kita, kawan kita, sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita menjadi berani berbuat sesuatu yang membuat kita jengkel dan mangkal. Sebagai efek dari kedurhakaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ketaatan adalah benteng. Siapa yang memasukinya, dia aman. Siapa yang taat, Allah akan memberikan keamanan kepadanya. Begitu taubat dari dosanya, terhapus. Dapat ampunan, dapat pahala. Maka karena kedurhakaan orang-orang sekitar tadinya adalah hukuman atas kesalahan, karena kesalahannya dihapus, hukumannya juga akan Allah hapus. Akan Allah rubah lagi itu. Orang-orang terdekat yang tadinya durhaka menjadi taat lagi. Yang tadinya menentang menjadi mendukung lagi. Yang tadinya membenci menjadi menyukai lagi. Yang tadi selalu bikin masalah yang menjengkelkan menjadi orang yang menenangkan dan menenteramkan. Maka tadi dikatakan wa dzalika li anna at-ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Karena ketaatan adalah benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memasukinya dia aman. Fa idza faraqal hisna ijtara alaihi qutta'ut tariq wa ghairuhum. Bila berpisah dari benteng, keluar dari benteng, maka orang-orang yang ada di luar benteng jadi berani, bisa banyak berbuat secara bebas. Bayangkan kalau umpama kita memasuki benteng, bentengnya kokoh kuat, nggak bisa didobrak, tinggi pula, nggak bisa dinaiki. Di setiap pos-pos tertentu ada penjaga, musuh jangankan bisa masuk, mendekat juga nggak bisa. Kalau zaman baheula mah ada musuh mendekat, penjaga yang di atas langsung membentangkan busur panahnya, ditembak, dipanah. Kalau zaman sekarang ada sniper mungkin. Penembak jitu dari jauh aja musuh mendekat sudah kena itu. Aman kalau berada di atas di dalam benteng. Keluar aja dari benteng, udah jadi sasaran penyerbuan musuh. Maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim fa idza faraqal hisna ijtara alaihi qutta'ut tariq wa ghairuhum. Kalau orang keluar dari benteng akan berani bertindaklah para perampok dan yang sejenisnya. Wa ala hasbi ijtira'ihi ala ma'asillah yakunu ijtira'u hadhil afat wan nufus alaih. Wa laysa syai'un yaruddu anhu. Kadar kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah akan berefek sama dengan kadar keberanian orang lain dalam mendurhakai orang itu. Semakin dia durhaka kepada Allah, orang lain semakin berani menentangnya, mendurhakainya. Oleh karena itulah maka tak ada sesuatu pun yang bisa membela dia, menolak serangan orang. Kalau sudah di luar benteng sudah.
Nggak ada lagi yang melindunginya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna dzikrallahi wa ta'atahu was sadaqah wa irsyadal jahil wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi. Karena zikrullah, ketaatan kepada Allah, sedekah, dakwah, menuntun orang bodoh kepada ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, semua itu benteng atau perisai yang bisa menolak seluruh madarat dari diri seorang hamba. Taubahnya bagaikan obat atau imunitas kita, kekebalan tubuh dalam diri kita yang mampu menolak datangnya virus, datangnya bakteri, datangnya kuman, datangnya penyakit. Jadi di udara ini konon katanya ya, itu banyak penyakit nih. Banyak racun. Ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada racun. Obat-obat kimia dari asap kendaraan, asap rokok, asap pabrik, debu-debu yang berterbangan. Apalagi kalau umpamanya menyiram jalan kan waktu sekarang kemarau ini kering. Sekali mobil lewat debunya berterbangan. Agar tidak terlalu kering, tidak terlalu berdebu, si jalan disiram. Sayangnya nyiramnya apa? Nyiramnya diambil dari air selokan. Air selokan ada limbah pabrik. Air selokan ada berbagai macam kotoran, dari sampah, dari kotoran binatang, kotoran manusia. Itu ya penuh bakteri, penuh racun limbah. Disiramkan ke jalan. Setelah jalannya kering, lalu lewat mobil debu berterbangan membawa seluruh penyakit dari selokan tadi itu. Kehisap sama kita, masuk ke paru-paru kita, masuk ke tubuh kita. Jadi penyakit ya? Iya, jadi penyakit. Tapi kenapa kita tidak sakit? Ada yang tubuhnya lemah kena, ada tubuhnya kuat tidak sakit. Karena kita punya kekebalan tubuh. Ada sistem imunitas. Makin kuat imunitas kita, makin kuat daya tolak kita terhadap penyakit, virus, kuman, bakteri, racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya walaupun banyak yang masuk penyakit baik dari udara yang kita hisap, dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, dari mana-mana. Tapi kita tidak sakit. Karena apa? Daya imunitas. Ketika daya imunitas kita, kekebalan tubuh kita menurun, berkurang, dan penyakit begitu dominan, baru kita ambruk, baru kita sakit. Makanya kan ada orang yang di musim pandemi terkena virus COVID-19 ini, virus corona. Ada yang varian Alpha, ada yang varian Delta, mungkin nanti muncul yang lain lagi. Tapi kok nggak ada gejala apapun. Pas di swab ada tuh penyakit, tapi nggak ada gejala apapun. Namanya OTG ya. Orang tanpa G-nya apa? Gula. Gejala, orang tanpa gejala. Imunitasnya kuat. Tapi begitu turun imunitasnya langsung kena. Muncul gejala. Demam, gejala panas dingin, gejala meriang. Ya itu juga.
gejala batuk, gejala pilek, sakit kepala, sakit lambung, hilang penciuman, hilang rasa, dan seterusnya. Itu ketika virus itu mendominasi. Sistem imunitas tubuh kita karena lemah kalah. Nah, jadi semakin kuat ketaatan, semakin kuat imunitas kita terhadap berbagai macam gangguan. Berkata Imam Ibnu Qayyim, bimanzilatil quwwah allati tarudul marad wa tuqawimuhu. Fa idza saqatatil quwwah ghalaba waridul marad fa kana al halak fala budda lil abdi min syai'in yaruddu an. Jadi ketaatan itu, kata Imam Ibnu Qayyim, ketaatan kita kepada Allah yang berfungsi seperti benteng, taubahnya seperti sistem imunitas di dalam tubuh kita yang bisa menolak dan melawan penyakit. Bila kekuatan imunitas tubuh ini menurun, maka penyakit akan mendominasi, dia akan ambruk, dia akan sakit, tak mustahil berakhir dengan kematian. Maka mau tidak mau, setiap hamba harus memiliki sistem imunitas tubuh yang sangat kuat. Dari apa didapati? Dari makanan yang bergizi, yang seimbang. Dari pola hidup juga, selain pola makan. Olahraga, menghindarkan stres, tidak berlebih-lebihan dalam hal makan, tidur yang cukup, tidak berlebih-lebihan, tidak kurang juga, imunitas kita kuat. Ada penyakit, ada bakteri, ada virus, tagan saja. Tidak berefek apapun kepada kita. Ada virus itu dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan gejala-gejala yang melemahkan dia. Enggak. Seperti itulah ketaatan. Seperti itulah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika ketakwaan menurun, ketaatan menurun, maka imunitas iman kita pun menurun. Akibatnya apa? Ambruk kita. Sampai orang lain, bahkan orang terdekat berani menentang. Berani durhaka, berani lancang. Jadi antara sayyiat dan hasanat di dalam jiwa kita ini saling dorong. Kebaikan dan keburukan, keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk berbuat buruk, selalu berperang, saling dorong. Mana yang lebih kuat, itu yang akan lebih dominan. Kalau keinginan untuk berbuat baik lebih dominan daripada keinginan untuk berbuat buruk, maka dia akan lebih banyak berbuat kebaikan. Sebaliknya, kalau keinginan untuk berbuat buruk lebih dominan, lebih kuat, dia akan lebih banyak berbuat dosa dan maksiat. Sampai akhirnya kebaikan takluk. Gak pernah berani muncul dalam kehidupannya, dalam amal-amalannya. Nah, kekuatan untuk berbuat baik ini sangat dipengaruhi oleh keimanan, dan keimanan ditunjang, dikuatkan dengan ketaatan, dengan ketakwaan, dengan taubat, dengan menjauhi maksiat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa inna mujibas sayyi'at wal hasanat tatadafa' wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddama. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana ar-raddu aqwa kama taqaddama. Fa inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu wal imanu qaulun wa 'amalun.
Fabihasbi quwwatil iman yakunu daf'u wallahul musta'an. Jadi kekuatan untuk berbuat, keinginan untuk berbuat buruk dan berbuat baik itu saling dorong satu sama lain. Siapa yang lebih kuat dialah yang menang dan dominan. Setiap kali keinginan untuk berbuat baik itu menguat, dia akan mampu menolak keinginan untuk berbuat buruk. Karena Allah Azza wa Jalla akan selalu membela orang-orang beriman. Sedangkan iman berupa ucapan dan amalan, maka kekuatan daya tolak terhadap keburukan sangat bergantung pada kekuatan iman. Dan kekuatan iman ini dipengaruhi oleh ketaatan dan ketakwaan. Serta sejauh mana dia bertobat dari dosa dan kesalahan. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa maksiat mengakibatkan pelakunya dimaksiati oleh pihak lain. Dosa mengakibatkan orang lain berani menentangnya. Kedurhakaan menyebabkan pelakunya didurhakai. Maka siapa orang yang merasa orang terdekatnya menjadi tidak nyaman baginya, berani menentangnya, berani melawannya, istri ke suami, suami ke istri, orang tua ke anak, pembantunya, bawahannya, anak buahnya menjadi mengabaikan lagi hak-haknya sebagai atasannya, ketahuilah itu karena dosa. Itu karena maksiat. Itu karena kedurhakaan kita. Cepat tobat. Tinggalkan dosa, maksiat dan kedurhakaan. Tingkatkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhi dosa-dosa lain dan maksiat lain. Selain dari dosa dan maksiat yang sudah kita tobati. Maka Allah kelak akan memberikan jalan keluar, memudahkan seluruh urusannya, meringankan masalah-masalah yang berat, dan mengentengkan setiap problematika hidup dalam kehidupannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua kesulitannya. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan seluruh urusannya. Ya, demikianlah penjelasan kita dalam bab ini. Kita cukupi penjelasan sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Enggak. Nah, syukuran Ustaz atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab, dan kami persilakan bagi antum yang akan bertanya secara langsung pada Ustaz bisa hubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Silakan bagi pendengar Radio Tarbiyah Sunnah ataupun radio-radio lain serta para pemirsa Niaga TV, Robani TV, dan juga KSSN di Semarang ataupun di Jakarta. Kami silakan, serta juga para jamaah Mumtaz Travel yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami silakan. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Nama Abu AA di Purabaya, Sukabumi. Sukabumi. Abu AA. Abu AA di Sukabumi. Silakan Abu AA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Ada kalanya ketika kita sudah merasakan apa yang kita perbuat itu salah, kemudian mohon bertobat kepada Allah, kemudian terjerumus kembali dengan perbuatan yang sama, padahal udah semakin sering sekarang menyimak dakwah ini, tetapi tetap saja godaan itu datang, Ustaz.
Mohon nasihatnya Ustaz agar bisa istiqomah dengan taubat ini Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Taib, wa jazakallahu khaira wa fika barakallah. Abu Aa di Purabaya, Sukabumi. Barakallahu fik Abu Aa. Apa yang ditanyakan oleh Abu Aa tadi mungkin masalah kita bersama. Pengalaman kita bersama. Tahu itu dosa, sadar itu dosa. Taubat dari hal itu. Tapi beberapa hari setelah itu terjadi lagi dengan kesalahan yang sama. Ada dua hal yang harus kita bahas. Pertama, taubatnya tadi sah apa tidak? Diterima atau tidak? Dosanya terhapus atau tidak? Kedua, bagaimana caranya agar setelah taubat tidak kembali? Agar istiqamah di atas taubatnya. Adapun yang pertama, mengulang kesalahan setelah taubat dengan kesalahan yang sama. Itu dirinci. Kalau kesalahan atau dosa tersebut diulang karena memang ada rencana. Sekarang tobat sementara karena tidak memungkinkan lihat sikon. Tapi nanti kalau sikon memungkinkan akan diulang lagi. Maka tidak sah tobatnya. Karena dia berencana mengulang. Karena syarat tobat yang pokok ada 3. Pertama berhenti dari dosa itu, kedua menyesal, ketiga bertekad tidak kembali. Kalau hanya berhenti karena situasi yang tidak memungkinkan, kalau sudah memungkinkan akan kembali, maka tidak sah tobatnya. Contohnya umpamanya sekarang nih di musim pandemi. Orang berhenti dari banyak dosa dan maksiat. Berhenti umpamanya mabuk. Karena mabuk menurunkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh, khawatir nanti kena corona, punya komorbid, bisa mati umpamanya. Berhenti dulu. Orang-orang yang kerja di tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan malam, dan para customernya, para pelanggannya. Berhenti enggak? Berhenti. Karena ditutup, dipaksa berhenti nate. Enggak boleh lagi. Tapi ada rencana enggak kembali? Ada, nanti kalau udah dibolehkan, sudah dulu PSBB apa PSBB? PSBB diberlakukan, ditutup. Sekarang isinya PPKM juga ditutup. Untuk level 4 ditutup atau level 3. Nanti kalau sudah level 2, level 1 atau apalagi sudah berlalunya pandemi dibuka lagi akan kembali lagi. Itu mah bukan tobat, berhentinya bukan tobat. Jadi kalau ketika tobat berhenti dari dosa, tapi ada niat kembali di saat memungkinkan, itu bukan tobat, tobatnya tidak sah. Dan dosanya tidak terhapus dengan berhentinya dia. Itu pertama. Kedua, kalau dia tobatnya sungguh-sungguh tobat saat itu. Dia berhenti, dia menyesal dan bertekad tidak kembali. Dan sudah diikhtiarkan. Sudah diusahakan, ada godaan enggak, ada godaan enggak, ada keajakan untuk kembali enggak. Terus, tapi sebulan kemudian imannya turun, kemudian kondisi sangat memungkinkan dia untuk mengulang kembali. Akhirnya terjerumus yang kedua kali tanpa direncanakan, tanpa diniatkan. Maka terjerumusnya dia tidak merusak taubatnya yang lama. Tobatnya yang pertama tadi sah karena sudah memenuhi syarat. Tidak ada rencana kembali. Adapun dosa yang sekarang tidak direncanakan. Itu terjadi begitu saja. Maka itu dosa baru yang wajib ditobati lagi seperti yang pertama. Ya.
Makanya tidak ada syarat tobat itu tidak kembali ke dosa tersebut, nggak ada. Yang ada adalah bertekad tidak kembali. Kalau sudah bertekad tidak kembali, ternyata terjadi lagi tanpa direncanakan, itu hal lain. Itu dosa baru tanpa merusak tobatnya yang lama. Tapi dosa baru itu wajib ditobati lagi. Ya. Itu dah 2 rincian tentang orang yang terjerumus kembali kepada dosa yang sudah ditobati. Nah sekarang bagaimana kiatnya agar kita bisa istiqamah di atas tobatnya? Pertama, paksakan diri kita untuk selalu melaksanakan perintah baik yang wajib termasuk yang sunnah. Paksakan diri kita menjauhi yang haram, baik dosa yang sudah ditobati atau dosa-dosa lainnya, baik yang besar termasuk yang kecil. Karena dosa kecil bisa menyeret pelakunya kepada dosa yang lebih besar sampai berakhir kepada kufur ataupun syirik. Makanya para ulama menyatakan al-ma'asi baridul kufur. Maksiat itu batu loncatan menuju kepada kekufuran. Orang nggak kufur murtad secara langsung nggak, tapi bertahap sedikit demi sedikit. Lama-lama ternyata menjadi jauh. Jarak puluhan ribu kilometer selalu diawali dengan langkah pertama yang hanya setengah meter. Tapi kalau setengah meter terus dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama-lama mencapai ribuan kilometer. Jadi jangan anggap enteng dosa kecil di awal kali melakukan dosa. Nanti akan merembet kepada dosa-dosa yang lebih besar, akhirnya sampai kepada kufur, syirik ataupun murtad. Ya, waliyadzubillah. Jadi pertama paksakan diri kita. Yang kedua, selalulah mendengar kajian ilmu. Sebab ilmu ini hidayah. Dengan 2 jenis hidayah, baik hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu ataupun hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ketiga, jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa untuk apa? Ya berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran, agar Allah selalu menjaga hati kita, membersihkan jiwa kita. Sebab jiwa yang bersih nggak akan cenderung kepada dosa dan maksiat. Banyak-banyak baca doa tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Banyak-banyak berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha maulaha. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta agar kita ini diistiqamahkan. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ulang-ulang. Baca dalam sujud ketika sholat baik fardu ataupun sunnah. Baca antara azan dan qamat. Baca ketika kita bangun tengah malam. Baca ketika kita mendengar ayam berkokok. Dan seterusnya. Pokoknya di saat-saat yang mustajab. Baca di ba'da asar setiap hari Jumat. Doa, itu yang kedua. Ketiga, agar istiqamah adalah bergaulah hanya dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Dan tinggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan.
Itu yang menyebabkan hati kita keras, hati kita nanti cenderung kepada keburukan dari kawan bergaul kita. Al-maru ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang agamanya itu baik pemahaman ataupun pelaksanaannya akan dipengaruhi oleh kawan bergaul. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul ya. Itu diantara beberapa kiat agar istiqamah di atas taat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami sekali lagi mengundang kepada antum semua para pendengar juga pemirsa bisa bertanya secara langsung pada Ustaz melalui telepon di nomor 022 8686 2637. Kami silakan. Kita bacakan terlebih dahulu sambil menunggu penelpon yang datang dari pesan singkat dari Papa Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam keberkahan dan kesehatan selalu. Ustadz, ketika dalam kondisi sendiri, saya merasa sering sekali bermaksiat kepada Allah, baik perbuatan fisik maupun batin. Sudah berusaha tetapi masih sering terjatuh. Apa yang harus saya perbaiki pertama kali, dan amalan atau doa apa yang harus saya amalkan? Syukran, jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik Bapak yang barusan bertanya ya. Semoga Allah juga menjaga Bapak dan keluarga dari keburukan dunia akhirat, baik keburukan duniawi ataupun keburukan agama. Iya, di saat menyendiri suka dosa dan maksiat. Kalau begitu berusaha untuk tidak menyendiri, tidak lama-lama menyendiri. Maksud menyendiri itu jomblo atau sudah berpasangan tapi suka menyepi? Iya, segeralah kalau jomblo ya segeralah cari pasangan. Kalau umpamanya sudah, jangan sering menyendiri. Cari kawan, cari teman ngobrol, cari orang lain yang bisa menemani atau kita menemaninya. Dan seperti yang tadi dikatakan, kawan yang dicari jangan yang buruk dan jangan yang membawa pengaruh buruk. Tapi yang soleh, yang berilmu, yang beramal, yang rajin ibadahnya. Yang iltizam atau loyal, komitmen kepada aturan agama. Selalu sesering mungkin cari komunitas seperti itu. Cari aktivitas yang bisa mengisi waktu-waktu di saat kita menyendiri. Sekarang di kita di Yayasan Tarbiyah Sunnah ada TSL, Tarbiyah Sunnah Learning. Silakan gabung. Dan banyak ustadz-ustadz yang menyelenggarakan program seperti ini. Jadi saat menyendiri kita ikuti ini. Ada ujiannya, ya, ada pelajaran yang harus disimak, mungkin ada PR-nya nanti. Nah, dalam keadaan sendiri kita fokus mencari ilmu. Jadi dalam keadaan sendiri manfaatkan isi saat menyendiri dengan hal yang bermanfaat. Buka YouTube dan buka apapun isinya yang baik seperti ceramah atau murattal, bacaan Al-Quran untuk kita dengarkan. Yang masuk YouTube kan enak-enak tuh didengar. Biasanya yang para huffaz, para penghafal Al-Quran yang tajwid dan makhrajnya juga sudah bagus, sudah baik. Kita dengar tajwid makhrajnya enak, benar, lagunya enak, ada teks terjemahannya lagi. Ada teks aslinya, Al-Qurannya dan terjemahannya lagi. Saat menyendiri bukalah itu. Atau buka ceramah dari ustaz yang lurus akidah dan manhajnya serta pemahamannya. Jadi saat menyendiri kita tidak akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Hindarkan menyendiri, dan saat menyendiri isi dengan hal-hal yang bermanfaat tadi, ya. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana caranya agar bisa begitu? Susah untuk begitu teh. Di saat menyendiri keinginannya itu kalau buka YouTube bukan buka yang manfaat baik murattal ataupun kajian, tapi yang dibuka yang lain.
film, lagu, ataupun komedi atau yang sejenis itu. Itu yang membuat kita lalai. Disergap, sedang menyendiri, disergap oleh setan, ya dibawa ke arah yang sesuai dengan keinginan setan, laknatullahi alaih. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah ingat bahwa bermaksiat ketika sendirian mengakibatkan tertolaknya, terhapusnya amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Gitu loh. Sebagaimana salah satu hadis Nabi SAW bersabda, inni la'lamu aqwaman ya'tuna yawmal qiyamati bil hasanati mithla jabal tihamah faja'alaha Allahu haba'an manthura. Waliyadzubillah. Ini ngeri sekali hadis ini ya. Kata Nabi SAW, aku benar-benar mengetahui beberapa orang dari umatku nih, umat Islam loh. Ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanati mithla jabal tihamah. Mereka itu pada hari kiamat datang dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Tapi apa yang terjadi? Faja'alahu Allahu haba'an manthura. Allah jadikan seluruh pahala kebaikannya itu seperti debu yang ditiup angin. Habis gak bersisa. Para sahabat kaget dan takut. Siapa orang seperti ini? Lalu bertanya, man haulai ya Rasulullah? Sifhum lana hatta la nakuna minhum. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka, tidak masuk golongan mereka. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hum min jildatikum. Mereka itu dari golongan kalian, umat Islam. Dan berbicara dengan bahasa kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka suka ibadah malam seperti yang kalian lakukan. Rajin tahajudnya, bayangkan tuh. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka bersendirian, menyendiri, mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka melihat kesempatan untuk melakukan apa yang Allah haramkan, mereka langgar larangan Allah tersebut. Jadi orang tersebut orang yang suka beribadah, tahajud bahkan, itu bukan ibadah yang enteng. Bukan ibadah yang ringan. Jarang orang yang mampu menunaikannya. Tapi ini mampu. Tapi ketika bersendirian dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan hadis ini menyatakan orang ini gugur atau dihapus dosa-dosa pahalanya disebabkan karena tidak adanya muraqabah dalam dirinya. Muraqabah itu adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita menyendiri, ada yang mengawasi. Siapa? Banyak. Allah mengawasi. Para malaikat tidak pernah lepas mengawasi dan mencatat. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada dua malaikat yang duduk di kiri dan di kanan di dalam setiap kesempatan. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut kecuali di samping ada raqib dan atid, mencatat. Kiri kanan ada raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhunahu min amrillah.
Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya. Mereka menjaga orang itu karena perintah Allah. Lihat tuh, ada tuh. Pada saat kita sendiri, hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada yang melihat, mengawasi, bahkan mencatat. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla di saat menyendiri, hilang muraqabah itu. Hilang perasaan merasa diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Itu yang menyebabkan dihapusnya pahala-pahala kebaikan yang pernah dia lakukan. Ngeri nggak tuh? Na'udzubillah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sifat muraqabah ya. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukuran Ustadz atas jawabannya. Kami sekali lagi mengundang bagi antum yang akan bertanya secara langsung kepada Al Ustadz, bisa menghubungi kami dengan nomor telepon 022 8686 2667. Baik, ada pertanyaan lain melalui pesan singkat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ana hamba Allah di Jakarta mau tanya. Ana sadar sebagai manusia ana banyak berbuat dosa di masa lalu dan mungkin juga sekarang. Dan ana mencoba untuk bertaubat dan memohon diberikan hidayah serta istiqomah dalam hijrah di jalan sunnah Rasul. Apakah dosa-dosa ana lah yang membuat anak ana berhati keras jika dinasehati? Dan apakah ini bentuk ujian Allah sebagai balasan dosa di masa lalu? Mohon nasihat untuk ana agar anak ana mau menerima nasihat dan menjadi anak soleh. Taib, ikhwan dari Jakarta penanya, barakallahu fiik, semoga anaknya dilembutkan hatinya, dijadikan anak yang soleh-solihah, taat kepada orang tua dan kelak akan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Cuma tidak disebutkan usia berapa ya. Taib. Apakah kenakalan anak merupakan azab dari dosa kita masa lalu? Mungkin. Karena dosanya sudah ditobati. Mungkin ada dosa yang baru. Itu yang pertama. Sebab belum tentu dosa lalu ditobati itu berarti kita bersih dari dosa-dosa baru setelah tobat. Coba cek sumber penghasilan kita. Barangkali ada yang bersumber dari yang haram. Masuknya barang haram ke dalam tubuh kita membentuk buruknya karakter dalam jiwa si pemakannya. Inilah yang harus diperhatikan, yang masuk ke dalam mulut istri dan anak-anak kita, keluarga kita. Berpengaruh kepada karakternya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja kenakalan anak karena kurang atau mungkin salah didik. Hari apa ya? Hari Ahad malam Senin kemarin kita membahas tentang mendidik anak. Bagaimana cara mendidik anak? Bukan itu, tapi mendidik anak menjadi soleh. Hari apa? Hari Sabtu ya. Sabtu pagi. Dengan BISC. Kita menjelaskan kiat atau tabligh akbar. Tabligh akbar mendidik anak agar menjadi soleh. Ada beberapa poin yang kita jelaskan saat itu. Ya. Dari segi metodologi, dari segi cara. Salah satunya pertama dengan mengajarkan ilmu agama. Harus mengajarkan ilmu agama. Penjelasan agama bisa memberikan dua hal kepada kita, termasuk kepada anak. Pertama, motivasi untuk beramal soleh. Diiming-imingi surga, diiming-imingi pahala, diiming-imingi rahmat, diiming-imingi ampunan, diiming-imingi kemudahan dalam segala kehidupan, di semua level kehidupan di dunia, di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat sampai ke surga nanti. Itu iming-iming. Ada juga
tarhib, ancaman, diancam dengan azab neraka, azab kubur, kesulitan hidup dan seterusnya. Memberi rasa takut untuk berbuat buruk. Dan itu menjadi pengerem, rasa takut itu perlu. Untuk apa? Untuk menjadi rem dari segala macam keburukan. Ajarkan itu agama kepada anak. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan anak dan keluargamu dari api neraka. Maknanya allimuhumul kitab was sunnah. Ajarkan kepada mereka kitab dan sunnah. Hanya itu yang bisa menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka, Quran sunnah. Nah, lalu dalam mengajarkan itu ada beberapa poin. Poin pertama dengan kelemah lembutan. Itu akan lebih mengena, selain nanti anak akan menyerap kelemah lembutan itu dalam jiwanya, akhirnya dia juga berlemah lembut kepada orang lain. Kedua, adanya hukuman yang mendidik kepada si anak sampai pada level memukul, ya boleh kalau sepadan dengan kesalahannya. Al-Quran membolehkan memukul, hadis membolehkan memukul, para sahabat melakukan itu. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan durhaka, didik mereka. Kalau nggak bisa dididik, pisah tempat tidur, tidak diajak bicara. Kalau masih ngeyel, pukul mereka. Itu Quran. Hadis menyatakan murru auladakum idza balagha 7 sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin. Ajarkan, perintahkan anak untuk sholat ketika 7 tahun, pukul mereka kalau 10 tahun enggak mau sholat. Imam Az-Zuhri menyatakan kanu yadribunana 'alal ahdi wal amanah. Dulu kami dipukul oleh orang tua kami dari kalangan para sahabat Nabi karena janji dan amanah. Hukuman perlu, bahkan sampai memukul kalau layak. Itu jurus terakhir pukulan itu. Tapi suami yang sampai memukul istri atau orang tua yang sampai memukul anak, itu bukan orang-orang terbaik. Itu bukan orang-orang yang baik, kata Nabi SAW. Laisa ulaika min khiyarikum. Mereka bukanlah orang-orang baik di antara kalian. Terbukti dari apa? Terbukti dari pembinaannya, omongannya tidak diturut. Sampai harus mukul, baru diturut. 7 tahun memerintahkan, 10 tahun boleh memukul, 3 tahun itu enggak diturut tuh sama si anak. Menunjukkan mungkin ada apa-apa dalam diri orang tua sampai nggak diturut oleh anak-anaknya. Kelemah lembutan. Ajarkan juga hukuman. Terus beri contoh dari diri kita. Dan jangan lupa mendoakan anak, ya. Jadi kenakalan si anak itu mungkin saja karena salah didik. Atau karena lalai dalam mendidik. Sehingga mereka itu apa? Mereka itu durhaka atau menentang atau keras. Nah, satu lagi, jangan biarkan anak gaul semaunya. Mungkin akibat gaul yang salah juga. Mungkin di rumah dididik semaksimal yang kita bisa. Di luar bergaul dengan orang-orang yang merusak hasil pendidikan kita. Begitu saat balik lagi ke rumah, sudah beda lagi hati mereka. Makanya salah satu metode mendidik anak, pilihkan lingkungan yang baik. Kawan bergaul yang baik. Suruh anak memilah dan memilih siapa yang harus dijadikan sahabat dan siapa yang harus dihindarkan. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukuran Ustaz atas jawabannya. Terakhir masih dari pesan singkat dari Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya, suka zolim, suka menghina, tapi kok hidupnya baik-baik saja. Apa hukumannya di akhirat nanti? Apa di dunia tidak akan dihukum katanya? Kalau orang di dunia jahat,
tapi kok nggak pernah dapat musibah, nggak pernah dapat penderitaan. Hartanya selalu melimpah, semakin durhaka semakin banyak hartanya. Dapat kekuasaan, dapat jabatan, dapat pangkat, dapat popularitas, dapat dukungan, tapi tetap durhaka. Ada yang begitu? Banyak, lebih banyak yang begitu. Apa dia nggak dihukum di dunia? Ya mungkin. Tapi di akhirat itu pasti. Itulah yang disebut dengan istidraj. Karena Allah memberikan anugerah kekayaan dunia kepadamu, dalam keadaan kamu tetap bermaksiat kepada Allah, itulah istidraj. Itulah tipu daya. Allah menipu dia, memperdayai dia, dia merasa kekayaan dunianya anugerah dari Allah. Padahal dia orang durhaka. Kedurhakaannya diberikan anugerah. Padahal enggak. Dibiarkan sampai orang itu bertumpuk dosanya. Kalau mati dalam keadaan demikian, tanpa tobat, maka azabnya dirapel di akhirat nanti. Jauh lebih dahsyat daripada azab di dunia. Orang itu menunjukkan orang dibenci oleh Allah, tidak dicintai. Kalau dicintai mah, pasti ketika dosa Allah kasih hukuman peringatan di dunia agar berhenti. Jangankan Allah, kita baik sebagai orang tua ke anak atau sebagai guru ke murid. Ketika anak kita, murid kita melakukan kesalahan, apakah kita biarkan? Enggak, kita hukum. Minimal kita tegur dia. Maksimal kita hukum. Untuk apa hukuman itu? Agar dia berhenti dari kesalahan. Tidak ngeyel, tidak terus menerus dalam kesalahan. Berhenti dan berubah menjadi baik. Adapun kalau anak orang lain yang kita tidak tahu, kita tidak kenal, mau ini begitu, sebodoh amat selama tidak mengganggu kita. Mau jahat, mau enggak, mau celaka, mau enggak, terserah, itu enggak ada urusan. Bukan anak kita, kita juga enggak kenal. Enggak sayang, enggak apa, dibiarkan begitu. Coba anak kita yang masih balita, ngambil gunting, ngambil silet, ngambil pisau untuk dijadikan alat bermain. Kita biarkan? Enggak, kita ambil lalu jangan. Lebih baik menangis. Menangis tidak berbahaya. Karena menangis obat secara psikis. Tapi dengan diberi penjelasan anak ngerti dan nggak akan menangis. Daripada apa? Daripada terluka berdarah-darah. Jauh lebih baik menangis daripada berdarah. Maka kita larang dia. Karena apa? Karena sayang. Adapun anak orang lain mau gini begitu terserah, celaka dia sendiri. Kita mah nggak kenal nggak apa. Seperti itu. Jadi kalau seorang hamba mukmin melakukan dosa dan kesalahan, Allah tegur. Allah kasih musibah untuk menegur dia agar berhenti dan agar membersihkan dosa-dosa dia. Makanya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka, musibah kepada mereka. Musibah ini berfungsi menggugurkan dosanya, kesalahannya, dan juga sebagai pengerem. Dosanya terhapus, dia direm, ada efek jera. Akhirnya tidak mau berbuat lagi, tidak mau melakukannya lagi. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali hari Senin yang akan datang, melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wah Dawa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.